Selamat datang. Pada kali ini, Laman Edukasi akan memberikan latihan soal SAS atau PAS atau sumatif pada semester atau penilaian semester mata pelajaran fisika kelas 12 SMA TMA semester 1 kurikulum merdeka tahun 2024 ditambah kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal SAS PAS mata pelajarannya silahkan cek di bagian deskripsi linknya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Perhatikan faktor berikut ini. 1. Besarnya muatan. 2. Jaraknya dari muatan. 3. Jenis muatan. Nah, kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada A. 1 dan 2, B. 3 saja, C. 1 dan 3, D. 2 dan 3, E. 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah E 1, 2, dan 3 Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada 1, 2, dan 3. Itu besarnya muatan, jaraknya dari muatan, dan jenis muatan. Keuntungan rangkaian seri kecuali A. Memerlukan sedikit kabel dalam menyusun, B. Bila satu bagian terputus maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati, C. Kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian sama, D. Lampu yang berada pada rangkaian seri akan menyala lebih terang, E. Rangkaian lebih sederhana. Maka jawaban yang benar adalah B. Bila satu bagian terputus, maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati. B jawabannya. Besar GGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Ini merupakan pernyataan A. Hukum Lenz, B. Hukum Newton, B. Hukum Coulomb, D. Hukum Kirchhoff, E. Hukum Faraday. Maka jawaban yang benar adalah E. Hukum Faraday jawabannya. Hukum yang menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0 adalah hukum A. Hukum Kirchhoff 2, B. Hukum Newton, C. Hukum Kirchhoff 1, D. Hukum Ohm, E. Hukum Faraday. Jawaban yang benar adalah A. Hukum Kirchhoff 2 jawabannya Hukum Kirchhoff 2. A jawabannya. Rasna sedang mendapatkan tugas untuk mengukur nilai arus pada satu rangkaian listrik. Apa nama alat ukur listrik yang harus digunakan oleh Rasna? A. Power supply, B. Voltmeter, C. Ohm meter, D. Ampere meter, serta E. multimeter. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu ampere meter jawabannya. Faktor-faktor berikut berkaitan dengan usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke B. 1. Besarnya muatan yang dipindahkan. 2. Jarak titik A ke B. 3. Besarnya beda potensi listrik antara titik A dan titik B. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B ditunjukkan oleh A2 dan 3, B1 dan 3, C1 saja, D1 dan 2, E1, 2, dan 3. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu 1 dan 3 Besarnya muatan yang dipindahkan dan besarnya beda potensi listrik antara titik A dan titik B 1 dan 3. B jawabannya.
Diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif. Nah, 1. Muatan Q1 menarik muatan Q2. 2. Gaya kolom sebanding dengan Q1 dan Q2. 3. Gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. 4. Kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 0. Yang benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4. B. 4. C. 1 dan 3. D. 2 dan 4. E. 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah E. 1, 2, dan 3. Ya, yang benar adalah 1, 2, dan 3. Muatan Q1 menarik muatan Q2. 2. Gaya kolom sebanding dengan Q1 dan Q2. 3. Gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. Ya, E jawabannya. Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada 1. Besarnya muatan, 2. Jaraknya dari muatan, 3. Jenis muatan, 4. Jenis medium antara muatan dan titik. Nah, yang benar adalah A. 1 dan 3, B. 1, 2, dan 3, C. 1, 2, D. 1, 2, 3, dan 4, E. 2 dan 4. Maka jawaban yang benar adalah D ya, 1, 2, 3, dan 4. Benar ya, jadi semua ini benar ya, 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan yang benar tentang muatan listrik adalah A. Muatan listrik yang sejenis tarik-menarik. B. Benda bermuatan listrik negatif karena melepaskan proton. C. Muatan listrik yang sejenis tolak-menolak. D. Muatan listrik yang tidak sejenis tolak-menolak. E. Benda bermuatan listrik positif karena mendapat proton dari benda lain. Maka jawaban yang benar adalah C. Muatan listrik yang sejenis tolak-menolak. Itu ya jawabannya. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan hipotesis Maxwell tentang gelombang elektromagnetik adalah 1. Muatan listrik menimbulkan medan listrik. 2. Arus listrik menimbulkan medan magnet. 3. Perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik. 4. Perubahan medan listrik menimbulkan medan magnet. Jawaban yang benar adalah D. 1, 2, dan 3 ya. Pernyataan benar 1, 2, dan 3. Muatan listrik menimbulkan medan listrik. 2. Arus listrik menimbulkan medan magnet. Dan 3 yaitu perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik. Itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Berikut urutan yang menunjukkan paket atau kuantum energi makin besar adalah A. Sinar inframerah, sinar ultraviolet, dan sinar X. Ya, lalu sinar X, sinar ultraviolet, sinar inframerah. C. Sinar ultraviolet, sinar inframerah, sinar X. D. Sinar ultraviolet, sinar X, sinar inframerah. E. Sinar inframerah, sinar X, sinar ultraviolet. Oke. Maka jawaban yang benar adalah A ya, sinar inframerah, sinar ultraviolet, dan sinar X. Urutan gelombang-gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi rendah ke tinggi adalah A. Sinar X, sinar gamma, cahaya tampak. B. Gelombang radio, cahaya tampak, sinar X. C. Cahaya tampak, sinar X, gelombang radio. D. Gelombang radio, sinar gamma, sinar X. E. Cahaya tampak, sinar gamma, sinar X. Maka jawaban yang benar adalah
A ya, sinar X, sinar gamma, cahaya tampak. Faktor-faktor yang menentukan besar hambatan jenis suatu kawat logam. 1. Panjang kawat. 2. Suhu kawat. 3. Luas penampang kawat. 4. Bahan kawat. Nah, pernyataan benar adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, 3, dan 4, C 4 saja, D 2 dan 4, E 1 dan 3. Jawaban yang benar adalah E, yaitu 1 dan 3. 1 panjang kawat dan 3 luas penampang kawat. E ya jawabannya. Pernyataan yang benar tentang sifat magnet adalah A. Magnet dapat menarik kayu atau kain. B. Besi tidak dapat ditarik oleh magnet. C. Kutub sejenis tarik-menarik. D. Kutub tidak sejenis tolak-menolak. E. Kutub sejenis tolak-menolak. Maka jawaban yang benar adalah E ya, kutub sejenis tolak-menolak. Ibu jari pada medan magnetik kawat lurus berarus menunjukkan. Ibu jari pada medan magnetik kawat lurus berarus menunjukkan A. Jumlah lilitan. B. Gaya magnetik. C. Kuat arus listrik. D. Medan magnetik. E. Luas penampang. Jawaban yang benar adalah D ya, medan magnetik jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal pasas mata pelajaran lainnya, silakan cek di bagian deskripsi ya, linknya sudah ada. Sampai jumpa.